agenda reformasi 1998 yang merupakan agenda anti korupsi, kolusi, dan nepotisme agar tidak mengulang pola koruptif Orde Baru dalam tata kelola pemerintahan. Hal ini justru dihancurkan sedemikian rupa oleh rezim Jokowi. Penghancuran tersebut dilakukan baik secara sistemik legal maupun secara kultural politik. Bagian kedua, politik hukum pemberedelan pilar-pilar anti korupsi oleh Jokowi. Pemerintahan Jokowi telah melakukan serangkaian pelemahan terhadap agenda pemberantasan korupsi secara sistematis. Salah satunya dengan mengebiri independensi dan taji dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi Undang-Undang KPK di tahun 2019 yang ditolak secara masif oleh publik. Tindak lanjut dari revisi undang-undang tersebut adalah dipecatnya sedikitnya 57 pegawai KPK yang secara administrasi dinyatakan maladministrasi dan pelanggaran HAM baik oleh Ombudsman maupun Komnas HAM. Kemudian yang ketiga, normalisasi konflik kepentingan oleh Jokowi. Dalam 2 periode masa pemerintahannya, Jokowi telah melahirkan ekosistem politik, kultur, serta tata kelola pemerintahan yang jauh dari semangat anti korupsi. Salah satunya dengan menormalisasi praktik konflik kepentingan. Di sektor publik, normalisasi konflik kepentingan yang dilakukan selama masa jabatan Presiden Jokowi dapat dilihat paling gamblang pada pemilu 2024. Sebagai kepala negara, Presiden Jokowi juga mempertontonkan secara terang-terangan keberpihakannya terhadap pasangan calon Prabowo Gibran di pemilu 2024 kemarin. Hal ini merupakan manifestasi terburuk dari konflik kepentingan dalam bentuk nepotisme dan penghidupan kembali politik dinasti sepanjang sejarah Indonesia pasca reformasi. Yang keempat, Jokowi berdagang pengaruh dan memuluskan maraknya praktik state capture corruption. Kombinasi antara obsesi rezim Jokowi terhadap ideologi pembangunanisme yang mengedepankan deregulasi, neoliberalisme, dan tata kelola pemerintahan yang koruptif telah menghasilkan pola relasi rent seeking dari lingkaran oligarki. Korporasi-korporasi raksasa dan para konglomerat mengambil banyak keuntungan dari kebijakan ataupun legislasi yang dikeluarkan oleh rezim Jokowi dengan praktik state capture, di mana fungsi-fungsi esensial dari penyelenggaraan negara telah dibajak untuk memperkaya segelintir orang dengan mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas. Yang kelima, pembangunan dinasti politik Jokowi melalui nepotisme merusak semangat kompetisi sehat dalam demokrasi elektoral. Bahwa Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya telah melakukan sejumlah manuver dan upaya-upaya inkonstitusional demi mempertahankan sekaligus memperpanjang pengaruhnya dalam tata kelola pemerintahan pada lanskap ketatanegaraan pasca 2 periode kekuasaannya berakhir secara resmi di akhir 2024. Pasca Presiden Jokowi gagal untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode ataupun menunda jadwal pemilu 2024, Presiden Jokowi dalam banyak kesempatan telah diduga memperdagangkan pengaruhnya atau trading in influence selaku pemegang jabatan eksekutif dengan posisi tertinggi di Indonesia selaku kepala negara dan kepala pemerintahan untuk meletakkan anggota keluarga, kerabat, hingga orang terdekatnya pada posisi-posisi strategis secara tidak patut. Ini dilakukan untuk menjadikan orang-orang tersebut sebagai proksi atau perantara dari kepentingannya pasca purna tugas. Intervensi dari istana terhadap MK untuk memberikan karpet merah pada Gibran agar dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden di pemilu 2024 merupakan bentuk paling nyata dari penyerangan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan mencoreng salah satu nilai esensial dalam demokrasi elektoral, yakni fairness dalam bentuk equal playing field untuk menjadi kompetisi yang sehat. Secara konseptual, manuver-manuver yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagaimana telah diuraikan lazim dikenal sebagai upaya untuk membangun dinasti politik, yakni sebuah bentuk monopoli terhadap kekuatan politik dan pengisian posisi publik yang dilandasi oleh ikatan atau koneksi kekeluargaan. Dinasti politik merupakan salah satu bentuk dari nepotisme, yakni setiap perbuatan dari penyelenggara negara yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian dari kami majelis.